Selamat hari Sabat kepada kita semua dan selamat kembali lagi di dalam siaran langsung untuk khotbah, dan saya senang untuk mengucapkan selamat berbakti di rumah dan selamat bersama-sama dengan keluarga yang ada bersama-sama dalam rumah Anda. Dan sementara ini kita akan melihat ataupun kita akan sama-sama mendengar khotbah yang sudah kita ketahui sebelum ini yang bertajuk Terima Kasih Ibu. Nah, kenapa dengan Terima Kasih Ibu? Kita akan lihat nanti. Mungkin Anda juga sudah bersama-sama dalam premiere live tadi, yaitu yang bertemakan kebaktian keluarga dan juga menghargai jasa-jasa ibu yang ada dalam kalangan rumah kita, keluarga kita. Dan saya senang untuk mengucapkan selamat hari Sabat kepada semua yang sudah sedia untuk mendengar khotbah ini, dan saya berikan ruang sedikit waktu untuk kita kongsikan bersama, share siaran langsung ini. Ya, kita tahu sedia maklum ada banyak siaran langsung yang lain, kita boleh pilih saja mana yang kita mau dengar dan lihat. Tetapi bila Anda berada dalam siaran langsung ini, mari kita habiskan khotbah ini bersama-sama karena dia sangat memberikan kita pengertian tentang kasih seorang ibu dan juga bagaimana sudah tentu kasih seorang juru selamat yaitu Yesus Kristus. Jadi silakan share, dan kalau Anda ingin mengambil gambar bersama dengan keluarga sementara menonton siaran langsung ini, dipersilakan dan Anda boleh share itu. Dan kalau Anda share itu dengan page ini, kami boleh ambil, saya boleh ambil dan kongsikan itu di bahagian petang nanti. Sebelum itu juga, kalau Anda membaca sesuatu ataupun terkesan di hati Anda, bolehlah Anda menulis, boleh kamu menulis sesuatu dalam ruangan komen dan kongsikan supaya kita tahu mana bahagian-bahagian yang boleh menjadi kesaksian kepada banyak sahabat-sahabat kita. Jadi untuk itu saya senang untuk kita bersama-sama di dalam satu lagu saja yang bertajuk Jesus Paid It All. Yesus telah bayar segala hutang dosa kita. Sementara itu Anda boleh share dan kita akan memulakan selepas ini. Yesus telah bayar semua hutang dosa kita. Kita hanya berserah kepada Dia. Jesus paid it all. Kalau Anda ingin nyanyi bersama, nyanyi bersama dengan saya. I hear the Savior say, Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray, that in me and all, me in thine and all, whereby thy grace hath claimed, I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all. Jesus paid it all. Nyanyi bersama. All to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone can
Tuhan telah memberikan kita satu jaminan bahwa hutang dosa kita sudah dibayar. Mari saya berdoa dan bersama-sama dengan Anda semua. Bapa kami yang berada di dalam surga, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kebaikan-Mu, pada saat ini kami boleh belajar daripada Alkitab mengenai kasih seorang ibu dan yang mengarahkan kasih kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami diberi peluang untuk merasai kasih ibu dahulu hari ini dan sudah tentu esok sebagaimana yang Tuhan sudah berikan. Kami mau berdoa supaya Engkau akan tanamkan kasih itu yang akan selalu membawa kami untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, oleh sebab sudah tentu Engkau juga telah menghapus segala dosa kami. Dan dengan hati ini yang sudah diampuni, kami bersedia untuk dibentuk semula. Bapa di surga, kami akan mulai belajar, di sana juga Roh-Mu akan menyertai. Dan kami akan dikuatkan dan dipenuhi, sehingga penuh dengan kasih limpah karunia Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar. Kami berserah dan berdoa padamu Yesus. Amin. Terpuji nama Tuhan, oleh karena kita sudah mengetahui Yesus membayar segala hutang dosa kita. Dan mari kita melihat tajuk ini, terima kasih Ibu. Dan saya ingin dahulukan dengan mengucapkan bukan saja selamat hari Sabat, tetapi selamat hari Ibu kepada semua mereka yang bergelar Ibu. Dan terima kasih oleh sebab Tuhan telah memberkati, menyertai Anda. Dan oleh karena kamulah, maka anak-anak dapat hidup dengan sihat dan dengan penuh jaminan penjagaan karena pengenalan akan Yesus. Dalam masa yang sama juga saya ingin mengucapkan terima kasih oleh karena Anda akan terus mendengar dan menghabiskan khutbah ini. Karena khutbah ini akan menyadarkan kita bahwa Alkitab mencatat tentang kasih seorang ibu. Jadi sementara kita mendengar bersama-sama, Anda boleh tulis ruangan dalam komen dan Anda akan memberi kesaksian tentang mana satu bahagian dalam khutbah ini yang benar-benar dekat dengan hati kamu. Dan kalau Anda ingin mengongsikan sesuatu, Anda boleh letakkan itu dalam ruangan komen supaya kita boleh melihat dan mendoakan Anda. Jadi mari kita mulai dengan khutbah ini dengan tajuknya Terima Kasih Ibu. Saya mulai dengan Yokebed. Jadi ada 3 ibu yang akan kita lihat daripada Alkitab. Yokebed, Anda kenal dengan Yokebed? Kalau Anda lihat kalau Anda lihat gambar ini sudah tentu Anda dapat teka siapa Yokebed ini. Saya mau mulai dengan Keluaran 6 ayat 19. Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Nah, kita harus mengerti bahwa ini berlaku di tanah Mesir. Di mana setelah Yusuf dan dia telah membawa Yakub untuk tinggal di Mesir, Yusuf menjadi gubernur di tanah Mesir dan dia sudah menguruskan dia sudah menjadi penguasa selepas Firaun. Dan apabila sudah selebih kurang 130 tahun lamanya orang Israel sudah berada di tanah Mesir, lebih kurang mereka ditindas. Firaun tidak mengenal lagi siapa Yusuf, tidak mengingati kebaikan Yusuf. Dan ada keraguan daripada Firaun sendiri untuk menyatakan bahwa bangsa Israel ini yang adalah pendatang, mereka datang ke negara kita dan mungkin akan melebihi populasi yang ada di Mesir. Jadi mereka ingin mengekang populasi Israel yang semakin membanyak. Nah, dalam cerita ini, dalam latar belakang sejarah ini, disebut bahwa daripada satu jumlah Israel yang besar menjadi fokus satu keluarga, yaitu keluarga Amram dan juga Yokebed. Dan apa yang kita tahu tentang Amram dan Yokebed adalah mereka mempunyai selain daripada Musa, mereka ada Harun dan juga kakak kepada Musa yang lebih tua. Di mana mereka hidup, apa keadaan mereka hidup waktu mereka di Mesir. Mari kita lihat.
Perempuan itu sebelum itu kita nampak bahwa Tuhan ataupun Yokebed mengandung. Perempuan itu kemudian mengandung, lalu melahirkan seorang anak lelaki, dan apabila dia melihat betapa elok dan sihatnya bayi itu, dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah satu situasi di mana seorang perempuan mengandung dan dia melahirkan seorang anak lelaki, dan dia lihat anak ini sempurna ataupun elok, sihat, ada sesuatu yang menarik dikatakan di sini. Dan apalagi yang lebih menarik ialah dia menyembunyikan. Dia menyembunyikan bayi ini selama 3 bulan. Nah, siapa di antara Anda yang adalah seorang ibu yang sedang menonton khotbah ini secara live, bahwa kamu menyembunyikan bayi kamu yang baru lahir dan menyembunyikan itu tanpa diketahui oleh saudara mara atau sesiapapun selama 3 bulan. Jadi kita nampak bahwa ada sesuatu yang berlaku sewaktu kelahiran Musa. Yang berlaku adalah sebelum dalam pasal pertama ataupun bab pertama buku Keluaran, dijelaskan bahwa Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya untuk melemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi ada sesuatu yang diberitahukan oleh Firaun. Nah, jauh sebelum ayat ini kita diberitahu bahwa Firaun tidak mau orang Israel membanyak. Dan Firaun tidak mau kekuatan orang Israel ini akan lebih besar daripada orang Mesir. Lalu dia menggunakan cara dengan menghapuskan semua bayi lelaki. Nah, dia juga arahkan kepada bidan yang disebut dalam Keluaran 1 ayat yang 15. Kita nampak ada 2 orang yang bernama Sifra dan juga Pua. Dia memberitahukan bahwa kalau ada orang ibu Israel yang bersalin, kamu pergi kepada dia menolong, dan pada waktu dia bersalin, perhatikan, kalau bayi itu adalah lelaki, kamu harus bunuh. Tapi kalau bayi itu perempuan, biarkan dia hidup. Jadi ini taktik Firaun yang digunakan untuk menghapuskan bayi lelaki orang Israel. Namun apa yang berlaku, Tuhan bersama ataupun Tuhan memberi hati yang mengasihani kepada 2 bidan ini, sehingga bidan ini tidak sanggup untuk membunuh anak-anak atau bayi-bayi yang lahir, termasuklah bayi lelaki. Dan disebut di dalam ayat 17 bahwa bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti mana yang Raja Mesir perintahkan, dan mereka membiarkan semua bayi hidup. Dan apabila Firaun bertanya, kenapa kamu tidak bunuh? Kenapa kamu biarkan bayi-bayi lelaki itu hidup? Nah, jawab bidan ini dalam kecerdikan mereka juga kepada Firaun, bahwa dia kata semua ibu ataupun semua perempuan orang Ibrani, mereka ini kuat-kuat. Waktu mereka bersalin, kami belum sampai sudah bersalin. Jadi kami tidak sempat berbuat apa-apa. Jadi inilah alasan yang digunakan oleh 2 bidan yang dikerahkan oleh Firaun untuk membunuh bayi lelaki. Nah, apa yang dibuat di sini adalah perbuatan Tuhan. Ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan itu. Jadi Tuhan melakukan atau memberikan kebaikan, menunjukkan kasih sayang kepada bidan ini karena tidak membunuh bayi orang Israel, bayi lelaki, dan oleh itu bangsa atau orang Israel ini semakin banyak dan semakin berlipat ganda. Nah, di sini apabila Firaun melihat bahwa ini taktiknya, strateginya ini tidak menjadi melalui bidan, ayat ini memberitahukan kita bahwa sekarang bukan saja kepada sesiapa bidan, sekarang dikata semua rakyat diberi kuasa untuk membunuh bayi lelaki orang Israel. Bagaimana mereka bunuh? Mereka lemparkan ke dalam sungai Nil. Kalau itu perempuan, biar dia hidup. Jadi inilah situasi di mana Yokebed perlu berhadapan sewaktu dia melahirkan Musa. Dan kita paham sekarang kenapa dia harus sembunyikan bayi ini yang baru lahir sehingga 3 bulan. Dia berusaha supaya sembunyikan, supaya tidak ada yang tahu bahwa dia ada seorang bayi laki-laki. Nah, di dalam Alkitab tidak juga dicatatkan berapa banyak sudah bayi lelaki yang sudah dibuang ke sungai Nil. Tetapi kalau itu perintah Firaun, saya pikir sudah tentu ada bayi-bayi lelaki yang sudah dibuang dan dibunuh ataupun dibuang ke sungai Nil, dibunuh oleh orang-orang Mesir. Karena
raja memberikan kelonggaran, memberikan kebebasan untuk membunuh, penindasan terhadap orang Israel. Oleh itu kita paham sekarang Yokebed mempunyai satu peristiwa ataupun satu pengalaman yang pahit yang harus dihadapi. Dia harus berhempas pulas untuk melindungi Musa daripada kedapatan oleh orang-orang Firaun. Nah, dalam ayat 2 ayat 3, apa tindakan selanjutnya? Namun begitu dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama, maka dia mengambil sebuah bakul dari daun papirus, melapiskannya dengan selut dan perekat kayu, lalu membaringkan anak itu di dalamnya, kemudian meletakkan bakul itu di tengah-tengah rumpun mensiang di tepi sungai Nil. Jadi apa yang dibuat seterusnya oleh ibu ini, akhirnya dia kata dia tidak dapat sembunyikan. Mungkin karena dia kuat menangis dan bising dan orang akan tahu itu adalah bayi lelaki. Oleh itu dia berpikir sesuatu. Dan pikirannya ini jauh di luar jangkaan dari oleh mana-mana ibu yang ada pada hari ini. Saya pasti. Karena dia kata dia menganyam sebuah bakul yang diperbuat daripada rumput papirus yang dimana pada waktu itu digunakan untuk membuat kertas oleh orang Mesir, dan silnya dengan menggunakan bitumen ataupun selut dan juga perekat kayu, di mana ini adalah berbentuk seperti gam dan kalis kepada air. Jadi dia buat bakul ini dan dia mengambil bayi ini yaitu Musa dan memasukkan dia ke dalam bakul, dan selepas itu dia menghanyutkan bakul ini yang berisikan Musa bukan di tengah-tengah sungai Nil, tetapi kita tahu bahwa dia kata di tengah-tengah rumpun mensiang, yaitu rumput yang sama, papirus, diletakkan di sana. Dan bila dia mengalir, aliran deras ataupun aliran sungai itu tidak benar-benar menghanyutkan dengan segera, tetapi secara perlahan oleh karena ada rumput-rumput yang menahan. Jadi kita lihat bagaimana Yokebed mempunyai sesuatu rancangan yang timbul dalam pikirannya. Dan kita tahu apa yang berlaku. Dia dijumpai oleh putri Firaun, dan kita tahu dia diminta supaya menyusukan anak ini sampai dia besar. Dan poinnya kita tidak akan sampai ke sana. Kita mau lihat apa yang ada pada Yokebed. Nah, Yokebed bermaksud, kita pergi kepada bahasa, Yokebed bermaksud Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Dan dalam Ibrani 11:23 dia recognize apa yang dibuat oleh Yokebed. Karena iman maka Musa setelah dia lahir disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya, karena melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak akan takut perintah raja. Jadi mereka tidak takut kepada raja, mereka mempunyai iman bahwa ada sesuatu rencana yang penting yang mereka boleh rasakan pada waktu itu untuk Musa. Tindakan Yokebed untuk menyembunyikan Musa, yaitu mempertahankan Musa untuk hidup, adalah tindakan yang dipuji dan dikenal pasti sebagai tindakan iman oleh buku Ibrani. Dan ini menunjukkan bahwa Yokebed mempunyai kesadaran bahwa Tuhan memiliki rencana yang penting bagi hidup Musa. Dan pasti Tuhan akan campur tangan dengan keadaan yang mereka sedang alami. Jadi Yokebed bermaksud Tuhan. Ada 2 perkataan, Yo and Kabod, ataupun Yahweh dan juga Kabod, yang bermaksud Tuhan, Kabod, glory atau dimuliakan. Jadi nama ibu Musa adalah Tuhan dimuliakan, dan kita akan lihat bagaimana ini akan menjadi kesimpulan nanti. Nah, dalam Patriarch and Prophets kita juga nampak bahwa dia ditulis di sana. Dia memelihara anak laki-laki itu selama dia dapat, tetapi diwajibkan untuk melepaskan ketika dia berumur kira-kira 12 tahun. Jadi kita perhatikan bahwa kita ada informasi yang kita dapat daripada buku ini yang menyatakan bahwa setelah putri Firaun menjumpai dia dan ibu Musa menyusukan, diberikan arahan oleh putri Firaun untuk menyusukan dia sampai dia cerai susu ataupun sampai dia diminta kembali untuk pergi ke istana menjadi anak kepada putri Firaun. Jangka waktu itu adalah 12 tahun. Jadi kita ada bayangan bahwa Musa bersama dengan keluarganya Yokebed, sehingga dia mencapai 12 tahun
barulah dia lepaskan Musa ini ke istana Firaun. Nah, apa yang kita nampak di sini juga adalah bagaimana Yochebed menggunakan 12 tahun ini untuk mengasuh anaknya. Bagi semua ibu yang ada, yang sedang melihat, saya ingin bertanya kepada Anda. Dalam masa 12 tahun umur anak-anak kita, kalaulah kita tahu bahwa selepas 12 tahun dia harus keluar daripada rumah dan pergi ke tempat orang lain, apa mungkin yang akan kita buat? Apa yang Anda pikirkan, saya pasti Yochebed mempunyai pikiran yang sama, di mana dia akan mengajar semua cerita-cerita asal-usul mereka, cerita perjanjian Tuhan dengan Abraham, cerita bagaimana mereka sampai di Mesir, semua pesanan-pesanan yang diturunkan secara turun-temurun melalui oral ataupun secara oral, secara mulut ke mulut, secara cerita. Dan Musa, kita ketahui dalam pembelajaran sekolah sahabat dewasa kita, bahwa Musa menulis 5 buku ini, yaitu Kejadian sampai buku Ulangan. Jadi bagaimana dia tahu? Saya mempunyai keyakinan bahwa Yochebed, selain daripada pimpinan Tuhan, bahwa Yochebed menceritakan semua yang harus bagi Musa sebelum dia pergi ke tanah ataupun pergi ke istana Firaun. Jadi Yochebed hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan ini dia ceritakan kepada Musa, dan Musa mengingati ini walaupun dia hanya mempunyai masa selama 12 tahun bersama dengan ibunya. Dan apabila dia belajar 40 tahun di istana Mesir tentang semua jenis pendidikan, dia tidak lupa tentang janji bahwa cerita atau janji Tuhan untuk menyertai bangsa Israel. Nah, apalagi yang kita boleh lihat ringkasan tentang Yochebed. Saya ingin ringkaskan seperti berikut. Yochebed mempertaruhkan nyawanya. Ibu Yochebed memastikan supaya hidup Musa sejak daripada bayi akan dia pertahankan. Bagaimana dia menyembunyikan 3 bulan. 3 bulan hidup Musa sebagai seorang bayi. Tidak senang untuk mendiamkan seorang bayi. Tetapi ibu Musa, Yochebed, benar-benar memberikan komitmen ataupun semua nyawa yang ada pada dia supaya dia dapat menyembunyikan Musa. Apabila dia tidak dapat disembunyikan lagi, sekali lagi dia mempertaruhkan nyawa dengan membuatkan Musa dihanyutkan dan membuatkan kakak Musa, Miriam, bertemu dengan putri Firaun. Dan di sana mereka mempunyai rencana bahwa kakak atau Miriam ini, kakak kepada Musa, datang kepada putri Firaun dan menyatakan, maukah engkau untuk mencari seorang ibu yang akan menyusukan? Dan tanpa diketahui oleh putri Firaun, Miriam memanggil ibu Musa dan membuatkan Musa kembali ke pangkuan keluarganya dengan perlindungan daripada putri Firaun. Jadi saudara-saudari, apa yang kita nampak di sini adalah bagaimana Yochebed dia tidak pedulikan sama ada dia akan ditangkap ataupun apa saja. Yang penting Musa akan selamat di tangannya. Jadi dia gunakan semua kehidupannya, mempertaruhkan semua kehidupannya untuk keselamatan Musa. Nah, kedua adalah dia pertaruhkan sifat keperimanusiaan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ini? Apabila kita melihat perkataan perikamanusiaan ialah tentang belas kasihan ataupun rasa simpati terhadap bagaimana saya harus berbuat sesuatu terhadap manusia yang lain. Dan kalaulah hari ini Yochebed hidup dan dia didapati membuang bayinya di sungai dengan cara menghanyutkan, saya pikir ini tidak dapat diterima oleh masyarakat hari ini. Dia akan dikecam. Dia akan mungkin dibawa ke mahkamah karena membuang bayi, didakwa membuang bayi. Tetapi ibu Musa, dia tidak peduli dengan siapa dia di hadapan mata orang.
Tetapi dia mempunyai satu iman yang menyatakan bahwa apa yang dia sudah ada ini untuk demi menyelamatkan Musa sendiri, dengan iman dia meletakkan Musa ke dalam bakul, dan dengan iman juga dia melepaskan itu dalam sungai. Dan dengan iman Tuhan akan menuntun bakul ini sampai ke tempat yang sesuai. Nah, Alkitab tidak ceritakan semua. Tetapi bayangkan Anda dan saya menghanyutkan seorang bayi di sungai. Apakah ini boleh diterima oleh manusia pada hari ini? Dia pertaruhkan sifat keprimanusiaannya, yaitu sifat bagaimana dia harus perlakukan seseorang baik. Dan ini ditentang oleh masyarakat hari ini jika membuang bayi. Tapi dia tidak peduli, karena dia tahu inilah cara untuk menyelamatkannya dengan iman. Dia pertaruhkan masanya. Ini juga sangat penting. Yokebed menggunakan 12 tahun bersama dengan Musa untuk memindahkan semua pengetahuan tentang Tuhan yang ada pada dia, menceritakan semua janji Tuhan, menceritakan asal-usul bumi, menceritakan mungkin hal penciptaan, menceritakan semua perjalanan nenek moyang mereka, Abraham, Yakub, Ishak, Yakub, Yusuf, supaya dia akan ingat ini. Dan memastikan bahwa bila dia keluar daripada keluarganya, keluar daripada rumahnya, dia akan dapat membawa semua ini. Dan yang paling penting, mengenal Tuhan yang menyertai, yang sudah memilih bangsa mereka sebagai umat Tuhan sendiri. Yokebed memberikan kita bayangan tentang Yesus Kristus. Yokebed mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan Musa. Yesus Kristus mempertaruhkan nyawanya untuk manusia berdosa. Yokebed mempertaruhkan sifat keperimanusiaannya. Dia seolah-olah mengenepikan sifat kemanusiaannya ini, perikemanusiaan ini, walaupun ini akan ditentang oleh masyarakat. Yesus mempertaruhkan sifat keilahiannya, sifat ketuhanannya. Dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan, dan dia mengenepikan semua ini supaya dia boleh turun ke dunia untuk mempertaruhkan nyawanya, untuk memberikan nyawanya demi keselamatan manusia. Dia juga mempertaruhkan masanya, sebagaimana Yokebed telah memperuntukkan masa yang pendek sebenarnya, 12 tahun bersama dengan Musa untuk menceritakan tentang Tuhan, menceritakan tentang janji Tuhan, menceritakan tentang keajaiban, kemuliaan, kekuasaan Tuhan, supaya Musa akan ingat Tuhan, akan setia kepada Tuhan. Demikian jugalah Yesus datang ke dunia menggunakan masa lebih kurang 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya, supaya mereka akan tahu bagaimana untuk memberitakan kasih cinta Tuhan kepada manusia. Bagaimana Yesus menggunakan semua waktunya dalam dunia untuk menyembuhkan banyak orang yang sakit, supaya mereka akan mengenal Bapa Surgawi. Mereka akan kenal bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimana Yesus menceritakan tentang kedatangan kerajaan Tuhan. Ini adalah cerita kasih Yesus yang dilihat daripada sifat atau kehidupan Yokebed. Yang paling penting adalah nama Yokebed tadi adalah Tuhan dimuliakan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus berdoa, dan dia berdoa untuk kesatuan murid-muridnya, kesatuan semua orang yang percaya kepadanya. Tapi dia juga berdoa sedemikian. Bapa Surgawi, dia kata, Aku telah permuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yokebed namanya membawa maksud Tuhan dimuliakan. Yesus
berada di dalam dunia bukan hanya untuk memberikan nyawanya, bukan hanya untuk meninggalkan sifat keilahiannya, bukan hanya mempertaruhkan masanya, tetapi dia datang untuk memuliakan Bapa Surgawi di bumi ini. Lihat bagaimana Yokebed, sifatnya ini mengarahkan kita kepada kehidupan Yesus Kristus di muka bumi. Kedua, Ibu Simson. Hakim 13 ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudari, Ibu Simson pada mulanya dia ini adalah seorang yang mandul, tidak ada anak. Malaikat datang kepada dia dan mengatakan, kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu, kalau kita lihat cerita berikutnya, ada satu arahan yang diberikan. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Nah, ada yang kita perlu perhatikan di sini. Dia mengandung tetapi dia mempunyai syarat. Kalau kau sudah mengandung, kau harus pelihara dirimu. Nah, pelihara dalam kata ini adalah dia harus berjaga-jaga. Dia berikan perhatian penuh tentang sesuatu dan bayangannya adalah berjaga-jaga dalam hal kalau berjalan di semak belukar. Berjaga-jaga, berpelihara supaya jangan sampai duri itu akan mencucuk kepada tubuh badan. Jadi inilah cara ataupun inilah bayangan kepada bagaimana Ibu Simson harus memelihara dirinya supaya jangan ada sesuatu duri yang akan mencucuk ataupun akan mengguris kehidupannya. Apa duri-duri itu? Dia kata adalah jangan minum anggur, jangan minum minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Nah, haram di sini bukan hanya bermaksud tentang makanan atau binatang haram yang disebut dalam Imamat 11. Tetapi dia juga bercakap tentang segala sesuatu yang akan menajiskan, mengotori kehidupan dia yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk mengandungkan seorang anak laki-laki. Dan siapa dia? Kita lihat ayat seterusnya. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini adalah laporan yang diberikan oleh Ibu Simson kepada suaminya, Manoah. Dia datang kepada suaminya dan dia ceritakan kembali. Dia kata, ada seorang malaikat datang dan dia katakan ini kepada saya. Dan dia ulangi kembali. Engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu jangan minum anggur, jangan minum minuman yang memabukkan, jangan makan segala sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Jadi di sini kita ada perkataan nazir. Nazir Allah adalah seorang yang sudah dipisahkan daripada kehidupan biasanya oleh Tuhan. Yang menarik di sini adalah ini bukan volunteer, ini bukan secara sukarela. Ini langsung daripada Tuhan yang menyatakan sebelum pun kelahiran atau pembentukan Simson sendiri dalam kandungan ibunya, yang menyatakan bahwa dia akan menjadi seorang nazir ataupun seorang yang didedikasikan untuk Tuhan. Sebelum pun kelahirannya, diabdikan untuk Tuhan. Jadi dia harus, oleh karena dia adalah, Simson adalah nazir Allah, ibunya juga harus memisahkan segala sesuatu yang menajiskan dirinya. Penjelasan Ibu Simson kepada suaminya ini menunjukkan, ini dia jelaskan kepada Manoah, menunjukkan bahwa dia faham tentang apa yang sudah malaikat beritahukan kepada dia sebentar tadi. Dan dia juga memahami rencana Tuhan untuk bayi yang dia sedang kandungi, di mana rencananya adalah akan menyelamatkan orang Israel daripada tangan Filistin. Dan itulah sebab Tuhan menyatakan bahwa ini adalah nazir Tuhan. Nah, apa yang kita tahu tentang Simson juga adalah Tuhan menyatakan bahwa jangan cukur rambutnya, jangan potong rambutnya. Itulah tanda bahwa dia adalah nazir Tuhan. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, tepat, dan memberi nama dia Shimshon dalam bahasa Ibrani. Dan anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Nah, Shimshon dalam bahasa Ibrani bermaksud sunlight ataupun cahaya matahari. Yang memberikan kita pengertian bahwa terang adalah membawa maksud pengharapan.
Terang membawa maksud keselamatan. Maka terang datang diberikan kepada orang Israel. Keselamatan akan datang oleh karena Tuhan membangkitkan seorang hakim, yaitu Shimson. Itulah maksud nama Shimson. Jadi ibu Simson melahirkan dia. Dan apa yang kita lihat di sini tentang ibu Simson. Jadi kita tidak akan lihat semua cerita, tapi kita mau kupas apa yang ada dalam personality ataupun di dalam kehidupan ibu Simson ini. Ibu Simson dikatakan tadi dia harus menyangkal selera makannya. Dia tidak boleh makan sembarangan. Dia mungkin sebelum ini dia makan apa saja. Tetapi Tuhan menyatakan kau harus tidak menajiskan dirimu. Jangan makan itu dan ini. Jangan najiskan dirimu. Ibu oleh perintah malaikat Tuhan, dia harus mengawal atau menyangkal, dia menidakkan selera makannya. Kedua, ibu ini mengenepikan keinginannya atas anak itu tentang bagaimana anak itu akan membesar menurut asuhannya, tetapi dia akur kepada rencana Tuhan bahwa anaknya akan menjadi seorang nazir. Kalau ada di antara ibu hari ini yang akan diberitahu oleh Tuhan Tuhan menyatakan bahwa dia akan menjadi seperti mana yang Tuhan kehendaki. Mungkin ada ibu yang menerima, tetapi ada juga mungkin ibu yang tidak. Seperti ibu Simson, dia diberitahu dan dia sekarang bukan saja mengenepikan selera mulutnya, selera makannya, tetapi dia mengenepikan bagaimana dia harus mengasuh anak itu, tetapi di bawah pimpinan Tuhan. Dia akan membuatkan anak ini mengerti beberapa perkara, yaitu dia akan membuatkan anak ini mengerti bahwa dia adalah nazir Tuhan sejak dalam kandungan. Bahwa Simson adalah seorang yang akan digunakan oleh Tuhan. Oleh itu dia juga harus tidak menajiskan diri. Rambutnya harus diajar supaya jangan potong. Kalau hari ini para ibu mau supaya rambut anak-anak mereka dipotong, tetapi Ibu Simson mengajarkan jangan potong rambutmu karena dia adalah nazir Tuhan. Mungkin Simson bertanya, kenapa rambut tidak dipotong? Dan penjelasan ini kembali kepada apa yang Tuhan beritahukan kepada dia. Ibu Simson juga yang tahu, ibu Simson ini tahu bahwa pengaruhnya sewaktu dia mengandungkan anak dan selepas melahirkan anak adalah sangat penting. Jadi pemperanan ibu Simson untuk mengandungkan Simson difahami oleh ibu Simson, dan dia sangat tahu bahwa pengaruhnya ini penting sebelum Simson dilahirkan dan selepas Simson dilahirkan. Jadi inilah personality poin yang boleh kita ambil daripada ibu Simson, yang kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki dia hidup sedemikian karena Simson yang sudah dia ambil sebagai nazir Tuhan sendiri. Kita kembali kepada Yesus. Bagaimana ibu Simson juga menceritakan bagaimana Yesus hidup di muka bumi. Masih ingat pencobaan Yesus yang pertama? Setan datang dan Yesus sangat lapar. Dia berpuasa 40 hari, tidak makan, tidak minum. Dan Yesus datang kepada dia, iblis datang kepada dia dan mengatakan, jika engkau anak Allah, biarlah batu itu menjadi roti dan makan. Apa kata Yesus? Yesus katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Allah. Yesus mengawal selera makannya. Dia juga mengenepikan kehendak dirinya dan akur kepada rencana Bapa Surgawi. Dia datang ke dunia bukan karena dia akan melaksanakan sebagaimana yang dia mau. Kita masih mengingat bagaimana Yesus berada di Taman Getsemani dan disebut dalam buku Injil bahwa di titisan peluhnya itu adalah seperti darah, titisan darah. Dan dia berdoa kepada Bapa Surgawi, kalau boleh,
lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi dikata bukan dengan kehendakku, tetapi oleh kehendak Bapa Surgawi. Bagaimana Yesus mengenepikan kehendaknya. Bagaimana Ibu Simpson mengenepikan keinginannya anaknya untuk menjadi apa. Tetapi dia mengambil rencana Tuhan untuk menjadikan Simpson sebagai hakim, sebagai nazir Tuhan. Sebagaimana Ibu Simpson menjadi atau pengaruh Ibu Simpson sewaktu dia mengandungkan anak dan selepas dia melahirkan anak, dia mempunyai pengaruh yang besar terhadap Simpson. Pengaruh dan teladan Yesus di muka bumi kepada 12 muridnya sangat penting. Bagaimana Yesus bercakap dengan dan bergaul dengan orang-orang yang diketepikan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kusta, pemungut cukai, pelacur, perempuan sundal, kerasukan. Bagaimana mereka melihat Yesus bercakap-cakap dan juga bersama dengan perempuan Samaria. Semua ini memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan 12 murid Yesus. Dan pengaruh Yesus selepas kebangkitannya juga. Dilihat bahwa Yesus walaupun sudah di dalam bentuk kemuliaannya, walaupun Yesus sudah bangkit kembali, dia tetap memperlihatkan dirinya dan mengajar mereka dalam kisah 1, mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudari, Ibu Simpson memberi kita bayangan akan tentang bagaimana Yesus Kristus ada di tengah-tengah Alkitab ini. Saya mau baca di dalam buku Mind, Personality, and Character. Tuhan mempunyai pekerjaan penting untuk anak Manoah yang dijanjikan untuk dilakukan. Dan untuk menjamin kelayakan yang diperlukan untuk pekerjaan ini, yaitu sebagai nazir, tabiat ibu dan anak itu harus diatur dengan teliti. Jadi di sini, Ibu Simpson mengambil peranan atau menjaga, memelihara tabiatnya, selera makannya, arah hatinya, sejak daripada Simpson dalam kandungan dan sampai Simpson keluar daripada kandungan, sampai dia dilahirkan. Dan bukan itu saja, mereka harus mengarahkan Simpson kepada perjalanan hidup yang betul. Ibu Simpson, kita sambung kembali. Mind, Character, Personality juga mengatakan, anak itu akan dipengaruhi oleh sifat ibu, sama ada untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Ibu harus dikendalikan oleh prinsip dan harus mengamalkan sikap kesederhanaan dan penyengkalan diri jika dia hendak mencari kesejahteraan anaknya. Dan ini bercakap tentang Simpson, di mana Ibu Simpson mendengar apa yang sudah malaikat Tuhan katakan. Lalu dia mengendalikan kehidupannya sesuai dengan perintah Tuhan. Dia mengawal memelihara apa yang dia mau makan. Dia juga mengawal tabiatnya supaya Simpson bila dia dilahirkan akan selaras dengan tabiat yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang menjanjikan anak laki-laki ini kepada Ibu Simpson menghendaki supaya Ibu Simpson sendiri mempunyai karakter, sifat yang senang ataupun disenangi oleh Tuhan. Kita ringkaskan, apabila Ibu Simpson sudah benar-benar dia mengawal seleranya, dia memelihara hidupnya, tubuhnya supaya tidak najis dan selalu diterima oleh Tuhan. Dan apabila Simpson lahir, dia mengajar Simpson tentang semua perkara yang harus dia tahu tentang seorang nazir, bagaimana dia harus tidak bergaul dengan orang Filistin, bagaimana dia harus taat kepada Tuhan, dia harus menghindari perbuatan-perbuatan yang menajiskan. Dia ajarkan semua ini. Apakah kita tahu? Apakah kamu rasa bahwa Ibu Simpson akan berjaya? Apakah Ibu Simpson akan expect yang Simpson akan menjadi seorang anak yang penurut kepada Tuhan dan juga patuh kepada perintah Tuhan? Apakah Simpson akan menjadi seorang anak yang akan menggembirakan hatinya? Atau di sebaliknya? Mari kita lihat. Simpson melihat gadis
Filistin di Timna. Dan dia beritahu ibu bapaknya, saya mau perempuan ini. Karena she is right in my eyes. Dia ini senang di dalam, saya berkenan kepada dia. Dia sungguh bagus terhadap saya. Gadis Filistin. Dia melihat perempuan sundal di Gaza, dia pergi dan tidur bersama. Dia melihat Delila, dan di sana dia sekali lagi mau berkawin dengan Delila. Dia sudah berkawin dengan gadis Filistin, dia mau lagi bersama dengan Delila, dan kita tahu bila dia bersama dengan Delila, dia hancur. Rambutnya dipotong, dia diikat, matanya dicungkil, dia disuruh untuk bekerja sebagai penolak kepada gilingan, batu gilingan. Dia ditertawakan, diambil dan diletakkan di tengah-tengah pesta pora orang Filistin yang ribuan orang Filistin hadir dan ditertawakan. Dan Tuhan Israel yang disembah oleh Ibu Simpson ditertawakan. Saya ingin bertanya, apakah Ibu Simpson gagal? Tidak cukup dengan itu, saya sudah sebut tadi. Rambut dicukur, mata dicungkil, menjadi bahan ejekan. Dan akhirnya dia mati. Di mana Ibu Simpson, karakter Ibu Simpson yang ada di dalam hati Simpson. Di mana faedah atau di mana kesan kepada pengawalan selera, pemeliharaan tubuh daripada supaya tidak najis. Di mana semua pengorbanan, penjagaan diri Ibu Simpson dan tidak ada di dalam hidup Simpson. Seolah-olah semuanya gagal, runtuh. Dan saya ingin bertanya kepada semua ibu yang sedang menonton. Apakah Anda mengalami hal yang serupa? Selama ini Anda benar-benar mengerahkan semua tenaga Anda. Anda menunjukkan teladan yang baik. Kamu seorang ibu berusaha supaya anak ini akan menjadi baik. Tetapi hari ini didapati bahwa anak ini, anak yang kamu satu ketika yang kamu gendong dan kamu lihat dan kamu expect yang akan menjadi seperti mana yang kamu kehendaki dan iman kamu kehendaki dan bagaimana Tuhan kehendaki tidak menjadi. Apa yang lebih perit yang dihadapi oleh Ibu Simpson selain daripada mengetahui bahwa anaknya ditangkap, anaknya dicungkil mata, anaknya ditertawakan, dan akhir sekali anaknya mati. Tidakkah menjadi persoalan Ibu Simpson untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa anak yang kau berikan ini menjadi sedemikian? Aku sudah lakukan peranan seorang ibu sebagaimana yang kau mau. Tetapi anak ini tetap dengan jalannya sendiri. Kalau Anda seorang ibu yang mendengar perkara ini dan mempunyai kerisauan yang kebimbangan tentang anak-anak Anda, teruskan melihat khotbah ini karena kita akan melihat sebentar lagi apakah Ibu Simpson benar-benar gagal. Apa mengena dengan Kristus? Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot. Pikirkan, Ibu Simpson telah mengajar dia, Simpson sendiri, tentang bagaimana untuk setia kepada Tuhan. Pikirkan bagaimana Yesus Kristus mengajar 12 muridnya. Daripada makan, tidur bersama, jalan bersama, bekerja bersama. Untuk setia, untuk mengasihi Tuhan. Tetapi ada sahaja yang mengkhianati dia, yaitu Yudas. Pikirkan bagaimana Yesus merasa ditinggalkan apabila dia ditangkap di Taman Getsemani dan tidak ada seorang pun murid yang bersama dengan dia dan sanggup untuk ditanggap bersama dengan dia. Semuanya cabut lari.
Iman mereka tergoncang sebagaimana yang Yesus katakan sebelum ini. Bagaimana mungkin hati Yesus hari ini apabila melihat bahwa banyak orang yang sudah membelakangi dia. Hati Ibu Simpson, saya boleh bayangkan sangat remuk. Karena untuk menerima dan mendengar satu rencana Tuhan dari mulut malaikat sendiri, bahwa anak ini akan menjadi nazir Tuhan. Tetapi hujung cerita daripada anaknya, dia ditangkap dan dipermalukan. Demikian juga Yesus. Bagaimana dia telah mencurahkan segala masa dan kasihnya kepada 12 muridnya. Supaya mereka akan mengikuti dan menuruti dan setia kepada dia. Walaupun dia akan ditangkap. Semua membelakangi dia apabila Yesus benar-benar ditangkap. Sebagaimana Yesus hari ini yang sudah memberikan nyawanya, yang sudah mati untuk kita. Mengajar kita untuk percaya dan beriman kepada dia. Dan banyak lagi yang membelakangi dia hari ini. Bagaimana perasaan Yesus kalau dia sudah mati untuk kita dan kita membelakangi dia dengan ketidakkepercayaan? Apakah Yesus gagal seperti Ibu Simpson? Terakhir, Ibu Kanaan. Cerita sebentar. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan di sana datang seorang perempuan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi ada case di sini. Seorang perempuan Kanaan, bukan orang Israel, perempuan Kanaan. Orang Kanaan tidak adalah orang yang dipandang rendah oleh orang Israel, orang Yahudi. Bahkan di perjanjian lama orang Kanaan harus ditumpaskan. Perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus. Dan pada waktu itu juga murid-murid Yesus bersama dengan dia. Dan berteriak, "Kasihani aku, have mercy on me. Tuhan, anak Daud, kasihani aku." Dan dia meminta belas kasihan oleh karena anak perempuannya sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Mana ibu yang tidak mau mencari apapun cara supaya anaknya disembuhkan? Ibu manakah yang akan berlengah-lengah untuk mencari kesembuhan atau obat untuk anaknya yang sedang sakit? Ibu Kanaan ini datang kepada Yesus dan dia berteriak. Dia tahu, dia sadar, dia adalah seorang yang tidak layak. Tetapi dia datang kepada Yesus mengharapkan bahwa Yesus akan mendengar permohonannya. Karena dia mendengar sebelum ini bahwa Yesus sudah menyembuhkan banyak orang dan juga telah menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Jadi dia datang kepada Yesus, "Yesus, Tuhan," dan dia sebut ini anak Daud. Ini adalah pengakuan bahwa Yesus adalah keturunan anak Daud dan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Saudara-saudari, apa yang berlaku selepas ini? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti dia dengan berteriak-teriak. Jadi kita nampak, bayangkan, ibu Kanaan ini datang kepada Yesus. Dan dia meminta pertama kali, "Yesus, kasihani aku. Tuhan, kasihani aku. Aku mau supaya anak perempuanku yang sangat menderita kerasukan setan disembuhkan." Respon Yesus adalah Yesus tidak menjawab. Sungguh mengecewakan. Yesus tidak menjawab. Lalu bukan itu saja. Murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan meminta Yesus mengatakan, "Suruh dia pergi, halau dia." Karena dia ini berteriak, kita berjalan, dia berteriak di belakang kita, meminta, "Anak Tuhan, anak Daud, Tuhan, anak Daud, Tuhan." Dia tidak putus-putus dan tidak putus-putus untuk mengikuti dan terus berteriak, sehingga murid-murid Yesus mau supaya dia pergi dan minta Yesus halau dia. "Ibu, kalaulah
Anda ada di tempat, kalau kita berada di tempat ibu kanan ini, apakah Anda masih mau untuk bercakap dengan Yesus? Adakah Anda masih mau untuk terus berdoa kepada Yesus? Dan kemungkinan situasi hari ini yang ada pada kita, banyak ibu yang berdoa untuk kesembuhan anak mereka. Bukan saja kesembuhan fisikal, tetapi kesembuhan rohani. Berdoa, meminta. Tetapi jawabannya adalah seperti ini. Yesus sama sekali tiada jawaban. Tidakkah Anda dalam situasi ini? Dan apa penghiburan yang Anda boleh terima? Apa jawaban untuk sebuah permintaan yang kelihatannya tidak terjawab? Perempuan ini tidak berhenti. Dia terus meminta. Lalu jawaban Yesus adalah ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ingat, lihat, perhatikan jawaban ini. Ini seperti rasis. Ini seperti memperendahkan, membandingkan bangsa. Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang, yang datang daripada golongan umat Israel, bukan Kanaan. Yesus hanya, seolah-olah Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, aku hanya mau menyembuhkan orang Israel. Orang Kanaan, tidak. Betapa pedihnya ibu Kanaan ini mendengar jawaban Yesus. Dia mungkin tersentak dan terkejut. Dan mengatakan, karena mendengar Yesus katakan, aku hanya datang kepada umat Israel, bukan orang-orang Kanaan. Tersentak hati ibu Kanaan ini mendengar bagaimana Yesus memberi jawaban. Lalu perempuan itu tidak putus. Dia dekat dan menyembah Yesus. Sujud di kaki Yesus dan mengatakan, Tuhan, tolonglah. Ibu Kanaan ini tidak berhenti. Dia mau dihalau, dia tidak dijawab. Dan bila dijawab bahwa dia bukan orang dalam kalangan Israel, dia tidak putus. Dia katakan, Tuhan, tolonglah. Yesus mengatakan lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara-saudari, lihat ini. Sudahlah Yesus mengatakan bukan atau hanya untuk umat Israel. Dan kali ini Yesus katakan tidak patut mengambil roti yang untuk anak-anak dan diberikan kepada anjing. Dalam maksud yang lain, tidak patut bahwa penyembuhan ini mungkin hanya penyembuhan ini untuk orang Israel. Sekarang diberikan kepada anjing, yaitu perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan. Ibu Kanaan ini mengatakan, benar Tuhan, benar. Namun anjing itu makan remeh-remeh yang jatuh dari meja tuannya. Di sini kita nampak bahwa ibu Kanaan ini tidak peduli dengan dihalau. Tidak peduli dengan perkataan yang mengatakan hanya umat Israel. Tidak peduli dengan mengatakan bahwa dia seperti seekor anjing. Dia kata, Tuhan, anjing pun makan sisa-sisanya. Jadi kalau sisa-sisa itu ada untuk saya. Dan dalam maksud yang lain dia seolah-olah mengatakan, kalau saya benar-benar ini adalah anjing, namun saya masih mengharapkan ada sisa yang jatuh untuk penyembuhan anak saya. Perempuan ini, ibu ini, sanggup untuk menyatakan bahwa dia adalah anjing yang akan menantikan sisa kesembuhan daripada Yesus. Kalau kita ingin selami apa yang benar-benar ibu Kanaan ini katakan, demikianlah. Dia tidak peduli kalau dia harus digelar sebagai seekor anjing. Maka Yesus menyambut perkataan ibu ini. Hai ibu, besar imanmu.
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Ibu-ibu, Anda sudah berdoa dengan sangat keras dan sungguh-sungguh. Mungkin Anda kecewa karena tidak melihat jawaban. Anda mungkin tidak mendengar suara. Anda mungkin akan dihalau. Anda mungkin akan direndahkan. Tetapi jadilah seperti seorang ibu Kanaan yang bukan pun di dalam golongan orang Israel. Dan mau dan sanggup untuk terus datang kepada Yesus hanya karena percaya. Ibu, besar imanmu, kata Yesus. Saya ingin rangkumkan ini. Ibu ini mempunyai seorang perempuan, anak perempuan yang kerasukan setan. Apakah Anda memiliki seorang anak yang sedang sakit? Apakah Anda sekarang ini memiliki seorang anak yang sakit secara fisikal dan juga sakit secara rohani? Doakan mereka. Ibu ini, sifat ibu ini, melupakan siapa dia. Dia dihalau, dia disebut bukan daripada golongan orang Israel. Dia juga hampir disebut dan bahkan melihat bahwa dia adalah seekor anjing. Dia tidak. Dia lupakan siapa dia. Yang pertama dalam pikirannya, terpenting adalah anaknya ini selamat. Anaknya akan sembuh. Dan ibu ini sanggup menerima tempat yang paling rendah demi kesembuhan anaknya. Dia sanggup untuk menerima tempat, yaitu tempat seekor anjing yang menerima sisa-sisa daripada tuan yang sedang makan. Ibu-ibu, message ini adalah untuk kamu. Mungkin kamu selama ini sanggup menerima pekerjaan, sanggup menerima sanggup menerima bukan saja pekerjaan, tetapi sanggup menerima apa saja yang menyanggupkan anak kamu sembuh. Puji Tuhan karena iman kamu. Namun ada yang lebih penting message ini untuk kamu dan saya, yaitu tentang Yesus. Kamu dan saya adalah manusia berdosa. Anak-anak Yesus adalah manusia yang berdosa. Kita rusak oleh karena dosa. Kita merindukan kesembuhan, tetapi kita tidak mampu. Kita seperti anak-anak anak ibu Kanaan tadi yang tidak berdaya. Setan datang dan menghancurkan kita. Setan datang dan memisahkan kita daripada Yesus. Tapi kamu tahu apa yang Yesus buat? Dia lupakan dirinya. Dia meninggalkan surga dan menerima kehinaan manusia. Dia turun daripada taktanya. Dia tinggalkan keilahiannya. Dan dia menerima tubuh manusia yang boleh menangis, yang boleh menerima kelemahan, yang boleh menerima kesedihan, emosi, hanya untuk kamu dan saya. Dan satu lagi hal tentang ibu Kanaan ini yang mengingatkan kita kepada Yesus adalah dia sanggup menerima tempat yang paling rendah demi keselamatan manusia. Dia dilahirkan di palungan, bukan di dalam kemegahan dunia. Dia dilahirkan daripada kampung Nazaret. Tidak ada yang baik daripada Nazaret yang orang tahu. Dia dilahirkan di satu keluarga yang kecil, yang rendah, sebagai seorang tukang. Tidak dikenali. Dan dia akan mengambil tempat yang paling rendah, yaitu sebagai seorang hamba untuk kamu dan saya.
Saya kembali kepada kesimpulan, dan kesimpulan ini sangat penting. Ibu Yokebed ataupun Yokebed, ibu Musa, apa yang dia dapat? Ibu Musa, ibu Simson, apa yang dia dapat? Ibu Kanaan, apa yang dia dapat? Seorang ibu yang mempertaruhkan anaknya mendapat akhirnya seorang anak, yaitu Musa, yang mempertaruhkan nyawanya untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Seorang ibu yang mempertaruhkan peri kemanusiaannya untuk menghanyutkan Musa, walaupun dia akan dikecam, ditindas oleh masyarakat karena membuang bayi. Dia mendapat seorang anak yang membesar dan akhirnya mempertaruhkan kemanusiaannya, mempertaruhkan kehidupannya hanya untuk memimpin bangsa Israel yang degil, yang tegar tengkuk selama 40 tahun di tanah Mesir. Dia meninggalkan keluarganya di Midian hanya untuk membawa satu kelompok umat Tuhan yang benar-benar sudah jauh daripada Tuhan dan membawa mereka untuk sampai ke tanah perjanjian Tuhan. Seorang ibu yang mempertaruhkan masanya selama 12 tahun untuk mengajar arti kasih sayang Tuhan, janji Tuhan. 12 tahun ibu ini mempergunakan masa untuk memastikan anaknya akan melihat dan mendengar suara Tuhan. Akhirnya anak ini, yaitu Musa, mempertaruhkan masa seumur hidupnya, mulai daripada tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian, hanya untuk memimpin satu bangsa yang selalu memberontak, yang selalu mengingkari perintah Tuhan dan selalu mau kembali kepada Mesir. Hanya karena ibu yang mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan sifat kemanusiaannya, dan mempertaruhkan masa seumur hidupnya. Seorang ibu yang telah menyangkal dirinya, yaitu Ibu Simson. Dia menyangkal apa yang dia makan, menyangkal bagaimana dia harus hidup, dia harus memelihara hidupnya. Dia tidak boleh memelihara atau mengendalikan hidupnya sesuka hatinya, tetapi harus dengan pimpinan Tuhan. Akhirnya mendapat seorang anak yang menyangkal dirinya, yaitu tidak kira apapun yang berlaku. Bila dia dikuasai oleh Roh Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa, dia akan melaksanakan misi Tuhan, yaitu membebaskan orang Israel daripada Filistin. Daripada seorang ibu yang penuh dengan roh meminta supaya Tuhan mengajar dia dan suaminya untuk mengasuh anak ini. Akhirnya anak ini, yaitu Simson, telah digunakan oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel daripada Filistin yang menindas mereka. Roh Tuhan bekerja dalam hidup Simson. Roh Tuhan yang sama bekerja dalam hidup Simson sendiri. Seorang anak yang selama ini menjadi anak gagal. Seorang ibu yang disangka adalah ibu yang gagal. Seorang anak ini yang melalui penderitaannya, akhirnya waktu dia berada di tiang bangunan itu, rambutnya sudah mulai tumbuh. Dia ingat kepada Tuhan, dan perkataan ini sangat penting, yaitu Hakim-Hakim 16:28. Selama dia buta, dia mengingati apa yang dia sudah buat sebagai seorang nazir Tuhan. Saya pasti dia mengingati apa kesalahan yang dia sudah buat. Bagaimana dia mengingkari pesanan nasihat daripada ibu bapaknya untuk tidak bergaul dan berkawin dengan orang Filistin. Dan pada kali ini bila mata fisikalnya buta, mata imannya terbuka. Dan pada waktu itu dia katakan, Tuhan, ingat aku. Mungkin anak-anak Anda labelkan sebagai anak-anak yang gagal. Mungkin anak-anak Anda hari ini jauh daripada Tuhan. Mungkin anak-anak Anda hari ini adalah anak-anak yang tidak peduli dengan nasihat ibu bapa. Tetapi tetaplah menjadi seorang ibu yang memiliki roh Tuhan bekerja di dalam hati manusia. Jadilah seorang ibu yang akan digerakkan oleh roh Tuhan untuk sentiasa mendoakan ibu
mendoakan anak-anak mereka. Karena satu hari nanti, satu titik yang kita tidak ketahui seperti Simson, mereka akan mengatakan dan kembali kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah aku. Apabila anak-anak ini menderita, mengalami kesusahan, tidak mengapa mereka tidak ingat ibu. Tetapi biarlah mereka mengatakan, ya Tuhan, ingat aku. Dan kamu tahu apa jawaban Tuhan kepada Simson? Waktu dia mengatakan, ya Tuhan, ingat aku. Tuhan mengingat dia dan memberikan dia kekuatan kembali. Dan dia dapat menewaskan, menghabisi misinya, menewaskan orang Filistin yang sedang mengejek dia dan juga mengejek Tuhan Yahweh yang dia sembah. Oleh karena apa? Oleh karena dia memiliki ibu yang telah menyangkal diri, ibu yang digunakan oleh Tuhan, dan ibu yang selalu berdoa supaya dia akan ingat Tuhan. Pengharapan ini adalah untuk kamu ibu yang mungkin hampir putus asa kepada anak-anak. Teruskan berdoa supaya satu hari nanti di masa-masa titik yang penting mereka akan katakan, ya Tuhan, ingat aku. Dan doa ini Tuhan akan ingat mereka. Dan yang terakhir, Ibu Kanaan. Ibu Kanaan ini sangat mencintai Yesus. Sehingga tiada perkataan yang rasis, tiada tanggapan Yahudi yang melihat dia sebagai seorang Kanaan, tiada istilah yang dapat meremukkan kepercayaannya, tidak ada tindakan yang dapat mempermalukan dia sebagai ibu. Dia ibu Kanaan, hina di mata orang-orang Yahudi, hina di mata seorang yang percaya kepada hukum Musa. Tetapi bagi ibu Kanaan ini, dia memiliki seorang anak yang sembuh secara fisikal dan rohani oleh karena iman ibu yang besar terhadap Yesus. Ibu-ibu, message hari ini adalah untuk Anda. Ibu Kanaan ini tidak peduli apa yang orang panggil terhadapnya. Ibu Kanaan ini tidak peduli bagaimana dia diperlakukan oleh orang lain. Ibu Kanaan ini tidak dipedulikan apapun label yang orang lain pikirkan terhadap dia. Yang dia tahu adalah saya mau datang kepada Yesus karena saya ada seorang anak yang perlukan kesembuhan. Dan saya mau supaya ibu-ibu yang mendengar perkara ini akan dapat menyelami hati ibu seorang Kanaan, yaitu arahnya adalah untuk sentiasa datang kepada Yesus tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pengaruh yang ada di sekelilingnya. Dan dengan arah ini, sifat ini, Yesus mendengar doa Anda. Dan message terakhir ini untuk kita, untuk ibu semua, dan saya dedikasikan untuk Anda. Ibu digoda untuk merasa pekerjaan yang tidak penting. Pekerjaan seorang ibu seringkali seolah-olah baginya satu pekerjaan yang tidak penting. Ia adalah satu pekerjaan yang sangat jarang dihargai. Orang lain mengetahui sedikit tentang kerisauan dan bebannya. Hari-harinya dipenuhi dengan tugas kecil di mana semuanya memerlukan kesabaran, pengawalan diri, kebijaksanaan, hikmat, dan kasih yang berkorban. Namun dia tidak boleh menyombongkan diri terhadap apa yang dia sudah lakukan sebagai satu pencapaian besar. Dia hanya telah memastikan segala berjalan dengan baik dalam rumah. Selalunya letih dan bingung. Dia telah coba bercakap ramah kepada anak-anak untuk membuat mereka sibuk, gembira, dan untuk menuntun mereka ke jalan yang benar. Dia merasakan bahwa tidak mencapai apa-apa. Mungkin kamu berada dalam situasi ini. Tidak dihargai. Pekerjaan ibu yang remeh. Pekerjaan ibu yang hanya dalam rumah. Mendidik anak-anak. Dan ini sangat kecil buat banyak orang. Tetapi namun perhatikan ini. Tidak begitu di depan surga. Malaikat-malaikat surga melihat ibu yang kerisauan. Melihat dan mencatat beban yang dibawa dari hari ke hari oleh ibu-ibu. Penting dan dengarkan. Namanya mungkin tidak pernah didengar di dunia. Tetapi ia ditulis di dalam buku kehidupan anak domba. Pengorbanan kamu ibu-ibu dalam rumah.
Pengasuhan anak-anak tidak akan pernah mungkin didengar di muka bumi. Tetapi di muka surga, malaikat mencatat beban Anda. Malaikat mencatat semua yang Anda telah lakukan untuk anak-anak, dan semua ini ada di dalam kitab kehidupan anak domba. Terima kasih Ibu. Sementara ini saya juga ingin mengambil kesempatan. Terima kasih kepada ibu saya. Ibu yang sedang menonton, Tony Salagan, karena telah membimbing saya dan adik-adik untuk terus menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Kepada semua ibu-ibu yang mengenali saya secara pribadi, saya ucapkan terima kasih karena sifat Anda sebagai seorang ibu mengingatkan kita semua akan Yesus Kristus. Terakhir sekali, Yesus satu ketika duduk. Ini yang terakhir, saya janji. Satu ketika Yesus duduk di bukit dan dia melihat Yerusalem. Dia katakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Yesus melihat bahwa ada anak-anaknya di Yerusalem. Dan dia katakan, berkali-kali aku mengumpul anak-anakmu. Kerinduan besarnya adalah dia mau kumpulkan semua umat-umatnya. Dan dia katakan, kerinduanku itu adalah seperti seorang atau satu ekor induk ayam. Dan saya panggil ini sebagai the heart of a mother. Hati seorang ibu. Kalau Anda terpisah daripada keluarga hari ini, kalau Anda sebagai ibu mempunyai anak yang jauh, hati Anda adalah untuk mengumpulkan semua anak-anak untuk bersama dengan Anda. Yesus mempunyai hati yang sama. Dia melihat umat manusia terserak dan terpecah-pecah. Dia kata, aku rindu untuk mengumpulkan semua kamu, sama seperti induk ayam yang mau mengumpulnya di sayap, di bawah sayap. Yesus mau kita berada di bawah naungannya. Jangan kita cakap tidak mau. Kita cakap, ya Tuhan Yesus, saya mau. Terima kasih Ibu. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati semua ibu. Dan adalah menjadi doa kita bahwa kasih ibu akan menuntun anak-anak ke surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kepadamulah kami datang. Engkau telah menunjukkan bagaimana ibu-ibu di dalam Alkitab hidup penuh dengan pengharapan dan dalam rencana Tuhan. Bagaimana ibu yang di luar daripada golongan Israel, ibu Kanaan, mengenali dan percaya kepada Yesus. Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa khusus untuk semua ibu. Ada di antara ibu-ibu ini yang mempunyai anak-anak yang baik dan tersetia kepada Tuhan. Syukur dan puji Tuhan. Tetapi ada juga anak-anak ibu yang punya anak-anak yang mungkin jauh daripada Tuhan. Ada juga ibu yang kehilangan anak-anak mereka di masa yang lalu. Ada juga ibu yang pada saat ini menghadapi anak-anak yang sedang dalam masalah kesehatan. Kami berdoa untuk mereka supaya semua ini akan dijamah oleh Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati semua ibu supaya mereka akan menjadi ibu yang terutama sekali tidak pernah putus-putus untuk percaya kepada Yesus dan selalu mendoakan keluarga dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, karena melalui kasih ibu kami melihat kasih Yesus Kristus penuh dengan pengorbanan, penyangkalan diri, dan melihat anak-anaknya yang mau Dia kumpulkan. Biarlah pelajaran ini menjadi satu peringatan kepada kami bahwa Yesus adalah ibu yang terbaik. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah mengesankan hati kami
untuk kembali kepada Yesus yang menjemput kami, yang mau supaya kami berada dalam naungannya. Dan kepada Yesuslah kami menyembah. Dan biarlah doa ini dan sepanjang sabat ini menjadi kegembiraan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih. Dan terima kasih karena melihat dan bersama-sama. Tidak ada lagu lagi pada selepas ini. Tidak boleh nyanyi sudah. Terlalu emosi tadi, minta maaf. Tapi itu adalah kesan daripada penghayatan kepada firman Tuhan. Dan moga Anda juga diberkati. Dan pada petang nanti kita melihat satu individu sahaja, yaitu Deborah, seorang wanita dan saya pasti seorang ibu yang diguna oleh Tuhan untuk bekerja dalam pelayanannya. Jam 4 pada petang ini. Jumpa lagi. Tuhan memberkati dan selamat hari Ibu. Terima kasih Ibu, terima kasih Yesus. Jumpa lagi pada petang. Bye-bye.